Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang kembali semuanya teman-teman di channel YouTube Iqbal Hanur. Kali ini kita akan membahas pergerakan IHSG, makroekonomi update, berita-berita ekonomi, dan juga tentunya Big Bang. Yang mana ini sebagai pemicu awal atas pergerakan IHSG yang hari ini naik hampir nyaris 2%. Udah 2% malah ya. Nah, dengan euforia kenaikan ini yang telah saya bikin di video sebelumnya, ini juga kita bahas ya kemarin ya bahwa ini bakalan IHSG di hari Rabu akan dibuka menguat. Minimal ada inflow 500 miliar rupiah saat itu saya bilang ya ini di IHSG. Nanti kita lihat berapa IHSG hari ini flow-nya tuh sampai ya seberapa gede gitu ya. Jadi teman-teman ini udah banyak juga yang nge-request di grup Telegram tadi ya, terutama BBRI oleh para teman-teman kayak Mas Handi gitu. Oke, untuk update hari ini kalau kita ngelihat ya bahwa untuk di minggu ini ya bakalan ada berita untuk di hari ini yang gede. Even kemarin kita udah keluar bahwa untuk CPI ya secara tahunan maupun bulanan dari Amerika itu udah mulai turun di bawah ekspektasi atau indeks harga produksi secara bulanan dan tahunan di Amerika itu mulai turun. Artinya sudah ada mulai peredaan inflasi yang bisa menahan suku bunga itu menjadi lebih longgar ya. 2,3% yang itu ekspektasi pasar itu 2,4% secara tahunan dan secara bulanan ini turun 0,2% yang secara ekspektasi pasar itu 0,3%. Artinya ini good untuk market aset berisiko seperti saham maupun cryptocurrency. Nah, untuk di hari ini di hari Rabu ya tanggal oh ya sekarang udah masuk Kamis ya kemarin lah ya. Untuk di hari Rabu itu cuman cadangan minyak. Terus kalau untuk di hari Kamis hari ini itu ada core retail sales ya atau indeks penjualan retail nih kayak gini nih. Ini penjualan retail Amerika market update itu nanti nih di jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Ekspektasi pasar ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan juga ada PPI ya. PPI ini bersandingan dengan CPI tapi lebih kuat CPI. Jadi PPI ini apa? Merupakan indeks harga produksi. Nah, jadi harga produksi apa saja yang dibikin oleh pabrik-pabrik yang ada di Amerika baru nanti turun ke indeks harga produksi, harganya itu turun. Nah, ngerti kan kesinambungannya itu di mana? Oke. Nah, ini ekspektasinya lebih tinggi ya daripada sebelumnya. Kalau misalnya nanti ini harganya ternyata lebih tinggi maupun lebih rendah ya market bakalan lebih mixing. Karena kemarin itu data euforia market itu naik ya. Itu ngebikin saham-saham di Amerika waktu saya kirim ke video itu di hari Selasa. Ini kan pada hijau semua nih, 1% semua, ada yang 2% juga ya seperti Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500. Sehingga kalau kita lihat marketnya ini mereka kemarin lagi naik ya. Nah cantik ini. Saya pun udah ngebikin ini harganya tetap naik ke 6.131 untuk di S&P 500. Nah cuman di sini mereka membentuk gap up-nya ya. Nah kita nggak tahu nih kapan mereka ini tutup gap up-nya untuk di S&P 500. Nah oke ya. Jadi ini kemarin saya bikin ini tetap lanjut, ternyata gap up ya. Koreksinya pun mereka hanya dikit ya, nggak sampai yang udah saya bikin ya. Tapi sama aja nih. Koreksi juga saya bilang langsung boom nembak. Intinya masih 95% akurat ya teman-teman. Terus kalau kita lihat di sini ya di hari Rabu kemarin ya ini penjualan retail udah kita update juga ya. Nah, yang mana ini ternyata lebih naik sesuai daripada ekspektasi sebesar 5,5% yang sebelumnya hanya 2%. Ekspektasinya itu dari pasar hanya 3,3%. Kalau kita lihat di sini saya udah bikin ya
Artinya ini menunjukkan sektor retail di Indonesia tetap kuat dengan kenaikan signifikan di beberapa kategori meskipun ada penurunan di beberapa sektor. Nah, oke. Jadi untuk di hari Rabu itu bakalan ada ya trade balance ya, artinya keseimbangan perdagangan yang ini akan melihat nilai ekspor impor kita itu berapa. Nanti dihitung nih sekalian berapa ekspor, berapa impor. Semoga ekspor kita lebih gede daripada impor. Itu namanya trade balance ya. Kalau misalnya impor lebih gede daripada ekspor, artinya negara kita sebagai konsumtif tapi tidak ada produksi yang menyebabkan bahwa wah ini negara Indonesia bukan sebagai negara produsen lagi nih, tapi sebagai negara konsumsi atau konsumer. Artinya negara Indonesia tidak produktif seperti ya negara Cina itu yang sangat-sangat produktif ya. Oke, jangan sampai ini nilai impor kita lebih gede daripada ekspor. Setidaknya ya ekspor ini lebih naik lah forecastnya tuh. Walaupun kalau kita lihat secara tahunan ternyata lebih gedean nilai impor kita ya. Artinya trade balance kita masih ya tidak saya sukai lah. Oke lah, ini besok aja lah kita bahas lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari heatmap hari ini ya, termasuk di indeks harga saham gabungan IHSG, kita lihat hari ini masih ada juga yang merah-merah ya. Seperti ini dia MMN, Antam, BRMS, MDKA. Yang BRMS hari ini ya kita untuk di grup udah saya update SL, ternyata masih juga kena SL lah ya. Mau gimana kan? Harga emas lagi turun. And then setelah video kita review IHSG dan Big Bang, saya akan ngebahas 6 saham emas dan juga bagaimana pergerakan emas ke depannya. Apa saja event-event yang mendukung untuk melakukan emas tuh reversal atau emas bakalan tetap melanjutkan penurunan setelah di video ini. Nah, kalau kita lihat dari berita-berita update sekarang ini tidak ada yang begitulah kali lah, yang nyentrek lah ya. Masih sama-sama kalau ini market lagi dalam kondisi greed ya. Nah, jadi kalau misalnya ada extreme greed, hati-hati bakalan ada momen dia tuh pasar bakalan taking profit and then market kembali junam. Nah, oke. Jadi kita langsung saja membahas bagaimana pergerakan IHSG-nya. Oke. Nah, jadi IHSG hari ini ditutup menguat sebesar 2,15%. Artinya ini beneran bagus nih seperti yang udah saya ungkapkan kemarin. DLQ45 juga ini naik 2,83%. Artinya ini merupakan sebuah konfirmasi saham-saham blue chip yang mendominasi untuk pengikutan naik. Jadi kalau misalnya kenaikannya ini ternyata didominasi oleh ya saham-saham konglomerasi. Misalnya ini LQ45 hanya kenaikannya 1,15%. 2,15%, sedangkan kenaikan IHSG artinya ini market lagi mengalami anomali. Kalau udah kayak gini ya normal, bisalah kita konfirmasi untuk kenaikannya. Terus kalau kita lihat dari all market kan saya bilang kemarin itu minimal harus ada masuk 500 miliar. Ternyata hari ini di luar ekspektasi saya, inflow masuk sebesar 2,84 triliun. Gede loh, 2,84 triliun. Udah lama saya nggak ngelihat ini market IHSG seperti ini inflow-nya ya. Artinya ini merupakan pertanda yang bagus. Sampai nanti di bulan Juli awal atau 9 Juli nanti. Kalau kita lihat dari data sekarang seperti S&P 500, Dow Jones, itu seperti yang udah kita bikin tadi ya. Yang udah saya tunjukin lagi di Finviz-nya. Nah, lagi dibuka variasi ya. Dan hanya tipis, Dow Jones 0,06%, S&P juga 0,25%. Wajar karena mereka kan kemarin udah naik. Bisa jadi besok mereka koreksi. Ya, jadi menjelang data PPI mereka saya rasa bakalan ada sedikit koreksi. Terus kalau PPI-nya tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi, nilainya naik, ya itu bisa jadi S&P ini bakalan naik dan untuk gap up ini bisa langsung ditutup dulu lah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kembali di Hang Seng, ini euforianya naik ya 2,30%. Nikkei Jepang terkoreksi. Terus Shanghai Cina 0,86%, ada sedikit kenaikan. Prancis, Jerman hingga Inggris ini lagi terkoreksi tipis. Kalau kita lihat dari indeks ya serta sektor ini untuk IHSG tidak ada yang merah sama sekali nih. Pada hijau-hijau semua lah ya. Nah, untuk di indeks hanya
ABX papan deklarasi ya, ini nggak usah lah, kita campak aja lah nih. Artinya ini hijau semua ya. Oke, nice untuk pertanda IHSG. Jadi tentu Big Bang kita harus bahas dulu. Nah, oke lah. Biar kita nggak kelamaan, kita langsung saja membahas bagaimana pergerakan saham Big Bang kesayangan kita pertama atau kapal induk kita, yaitu ada BBCA yang hari ini naik sebesar 3,05%. Kalau kita lihat ternyata asing akumulasi gede di saham BBCA hari ini sebesar 528 juta. Setelah sekian lama kita lihat BBCA ini didistribusi terus ya, 1 miliar. Tapi ini 500 juta, oke lah. Harapan saya sih 1 M nih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, untuk BBCA langsung kita lihat bagaimana kondisi emitennya. Aduh, ini malah ngebentuk gap up ya guys. Aduh. Ini berarti kan kemarin kita bikin ya bahwa ini BBCA kan bakal gini-gini terus nih polanya. Saya harapnya jangan sampai ada gap lah, tapi malah gap pula nih. Ya artinya ini BBCA bisa jadi besok ya. Ini besok, ini hari Kamis ya. Oh, hari ini Kamis maupun hari Jumat ini setidaknya ditutup dulu lah gapnya di sini. Ya, itu untuk BBCA perlu diperhatikan lagi. Teman-teman juga bisa nyicil di 9.050. Ya, kedepannya BBCA masih mengikuti pola yang udah saya bikin ini. Nah, lompatnya pun sama kan. Di area koreksi yang pernah udah saya bikin kemarin di hari Selasa 9.175. Ini pas banget nih. Soalnya ini jangan lompat lah, pelan-pelan lah gini kan. Ikutin lah plan saya nih, biar cantik lah BBCA ini sekali ya. Tapi, nah saya lupa nih ngebahas IHSG. Ya, balik lagi lah kita nih chat ke IHSG. Setidaknya BCA udah kita bahas lah ya. Bakalan mengikuti pola seperti ini. Nah ini masalahnya, ini udah nyentuh di area resisten kita. Jadi di sini juga IHSG ngebentuk gap up-nya saking euforia marketnya. Nah, tapi FYI ya, kita udah pada taking profit ya. Nih ya, tim Kalong siap menunggu, siap Coach Kelvin ya, siap. Jadi kita lagi record nih ya. FYI kita tadi ini BRPT sama saham MBMA itu hampir TP1 ya. Harga langsung lompat, jadi ada teman-teman yang kejemput atau enggak karena saking tingginya euforia. Bahkan IHSG pun ngebentuk harganya tuh langsung gap up. Nah biasanya kalau deket libur gini kepentok merah nih. Nah bener. Ini ya Mas Ko Kelvin ya. Nah ini aja IHSG langsung gap up nih. Jadi hati-hati lah untuk di hari Kamis ini atau Jumat nih bakalan kepentok dulu lah, dibawa turun ya. Jadi seandainya ini ngebreak ya di atas harga 6.979 yang sangat-sangat pas. Yang sangat-sangat pas seperti yang udah saya bikin. Seandainya ini benar tembus, ternyata pullback ke sini, tentunya saya akan ngebikin skema baru. Yang ini bakalan saya hapus. Karena kenapa? Karena kemarin itu kan Trump sama China sama Xi Jinping itu udah mulai damai dan menurunkan tarif untuk China. China juga untuk tarif ke AS sudah mulai turun. Untuk selama 90 hari ini ya. Jadi itu nggak bakal nafas segar lagi untuk IHSG seperti yang udah saya bilang di hari Selasa kemarin. Ya, setidaknya ini hati-hati dulu lah. Ini bisa IHSG koreksi ke 6.882. Seandainya nanti saya ngerekomendasi swing lagi, itu bakalan saya cari entry yang di bawah. Ya, bukan entry di harga sekarang maupun hajar kanan seperti tadi pagi. Oke, itu untuk IHSG. Kita kembali ke saham yang kedua. Ya, tadi BCA kita udah lompat ya. Itu ada saham BBRI, saham sejuta umat yang udah di request teman-teman Telegram kita tadi ya. Ini saham BBRI hari ini mengalami kenaikan sebesar 6,51%. Kalau kita lihat di sini anjay. 1 miliar rupiah. Nice. Sekali masuk gede. Dar gitu. Oke, kita lihat ini BBRI jar kan, malah gap up. Nih, perlu dah diperhatikan lagi nih. Ini teman-teman bisa kembali ngentry di harga 3.840. Di sini Bang J dia nanya nih, target BBRI itu sampai di mana Bang? Ntar ya. Mana ya? Mana nih ya? Nah intinya, nah saya kan bilang
nih Mas Handi ya, tokoh Kelvin, terus sama Bang J bilang, Bang ini saya mau fast trade gitu kan untuk di BBRI, ini bisa nggak ya? Ya udah saya bilang di sini ya di grup bahwa kalau ini BBRI ini bisa ke 3.900 Bang, ya kan? Dia mau fast trade. And then ternyata, ini di luar ekspektasi nih. Ternyata BBRI langsung lompat nih. Mungkin dia nge-hold ya. 3.900 kan, di sinilah. Saya expect-nya di sinilah. Hanya naik 1,54%. Ternyata dibawa sampai 6,52%. Artinya ini profit gede nih beliau ini ya. Ya, Bang J. Terus ya itulah. Nih pada thank you Lord. Akhirnya Lord udah ini emang edukasi kami untuk lebih baik nyangkut di BBRI daripada nyangkut di saham-saham atau profit daripada nyangkut di saham BBRI daripada profit di saham-saham gorengan ya. Saya sering menganti-antikan itu kepada teman-teman yang berada di grup Telegram ini. Oh ya FYI bagi teman-teman yang mungkin baru nonton video saya ini yang berada di luar YouTube saya, itu bisa langsung join di link bio YouTube saya ini maupun di link bio YouTube saya atau mau di link deskripsi YouTube saya ini ya. Sorry ya saya agak pelimpan ya, tadi agak berbelit sedikit. Nah, di sini link bio YouTube maupun di link deskripsi video saya ini ya. Langsung klik subscribe and like dan share channel saya ini dan aktifkan notifikasi bell loncengnya. Oke ya. Jadi BBRI ini gap up, jadi hati-hati dulu lah. Kalau misalnya ini lompat, ini bisa ke sini dulu lah, ke 4.150 untuk area TP terdekatnya. Nah, ini untuk BBRI. Oke, ganteng nih. Cantik BBRI ya. Baik, kita ke saham yang ketiga yaitu ada BMRI yang hari ini juga saya rasa ini gap up ya. 5,87% kenaikannya. Kalau kita lihat dari asing ternyata ada akumulasi sebesar 668 juta. Gede nih, walaupun lebih gede di BBRI ya. Kita lihat bagaimana kondisi chartnya. Iya, sedikit gap, tetapi ini tidak terlalu berpengaruh lah. Ya, kita tandai dulu lah. Ini kecil ya, kecil. Chill man, chill bro, chill. Bro, chill. Nih, kita bikin di sini ya. Kemarin kan saya bilang nih ini bakal lompat ke sini ya 5.000 and then dia langsung bakalan nyentuh and then hampir terbukti kalau ini besok beneran koreksi nih BMRI ya. Ya berarti ini pas nih area support saya nih. And then teman-teman ya bisa kembali nyicil lagi lah di harga 4.840 ya. Nanti TP-nya bisa di 5.150 itu untuk BMRI ini. Ya 6% ya oke lah ya. Walaupun BBRI udah colong duluan. Oke, itu untuk BBRI ya. Ini bisa terkoreksi kembali. Tapi untuk area ini resisten ini masih kembali seperti udah saya koreksi. Bilang di 5.150 ini bisa. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat yaitu ada saham BBNI yang hari ini kalau kita lihat naik sebesar 6,58% dan baru ada akumulasi sebesar 327 juta lembar. Even kemarin dia distribusi ya baru hari ini ada kenaikannya. Oke 6% nih mantap nih ganteng nih BBNI ya. Ini ada gap cuman tidak terlalu terkelihatan lah. Bisa jadi ini masih mengikuti proyeksi saya. Nah ini BBNI masih bisa menuju resistennya di 4.440. Kalau sana ngikutin saya kemarin yang saya bilang ini bakalan mantul ke 4.210 yang seharusnya teman-teman kemarin itu bisa profit sekitar 2,70% sesuai prediksi saya. Ternyata teman-teman hari ini bisa profit sebesar 6,57% seharusnya. Dan kalau misalnya menunggu ini area TP ini bisa 8,33% di harga 4.440 ya. Itu untuk di saham BBNI. Baru kali ini saya semangat nge-record. Sebelumnya kan saya lemas nih, benar memanti-manti. Cuman saya lemas di BRFS malah terus Big Bang saya naik tapi cut loss malah di BMRS. Tapi oke lah, bakal kita bahas setelah di video Big Bang ini ya. Ya bantulah share video saya ini ya, biar rame lah kita ya. Bercepat kita tuh nabat teman-teman baru di grup Telegramnya. Kita balik ke saham yang terakhir yaitu ada saham BRIS. Naik kok 3,95%. Ini saham BRIS sudah Pak Jo juga kemarin bilang, Pak ini saya ada rekomendasi ASI, BBRI sama BRIS ragu nih saya mengikut. Kalau saya bilang
Silakan ikuti brace Pak, tapi walaupun udah ketinggian tapi potentially dia masih bisa menuju ke area TP kita, dan mari kita buktikan di area chart tadi ya. Kalau kita lihat brace yang penaikannya 3,95% ini, ternyata hari ini asing masih sama akumulasinya seperti di beberapa hari yang lalu, 58 juta, tidak masif ya kayak 100 juta gitu, hanya 58 juta. Oke lah, masih oke nih. Untuk brace ini normal ya. Ini untuk menuju area TP kita itu masih bisa ke, wow, ini udah kejemput nih TP kemarin ya, di hari 5 Mei kemarin. Bisa lah ini ke 3200 ya untuk brace. Selagi ini akumulasinya tuh cantik. Nah, oke, ini bisa ke 3200 itu untuk brace ya. Atau kalau tidak ke 3200 ya ke sini lah ke 3070 kalau ngikutin di harga sekarang ini ke 3070. Nah, ini bisa profit 6,26%. Kalau ke area TP target saya itu bisa profit sekitar 10,82%. Nah, oke. Jadi ya berarti sampai dulu saya bisa ya. Oke ya, jadi teman-teman yang belum join di grup Telegram itu bisa klik link di deskripsi video saya ini maupun di bio YouTube saya. Dan di Instagram saya teman-teman bisa follow ya, karena saya setiap harinya update story yang ngebikin insight baru bagi teman-teman yang mungkin saya belum bagikan di seluruh media sosial saya. Oke? And then terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini kepada teman-teman kamu. Kalau kamu capek ngejelasin, ini tonton deh videonya Bang Iqbal gitu kan. And then insya Allah mungkin kalau ada potensialnya saya bakalan ngerekom lagi lah untuk saham-saham swing di grup Telegram kita ini secara free. Satu aja tapi nggak dua. Karena tadi itu euforianya lagi bagus, saya lagi mood juga, ya udah saya kasih 2 BRPT sama MPMA. Yang udah langsung profit hampir 1% take breaking profitnya. Oke ya, jadi ya terima kasih telah menonton video saya ini, and then jangan pelit lah kasih like-nya ya. Salam gacor.